Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bab kedua, yaitu tentang himpunan. Simak dan perhatikan video berikut ini secara baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak sekarang sudah masuk bab kedua tentang himpunan. Untuk mempelajari himpunan, kita harus tahu dulu pengertian himpunan itu apa. Ya. Di sini Bapak tuliskan bahwa pengertian dari himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas di sini. Maksudnya apa dari pengertian ini? Jadi dikatakan suatu himpunan apabila ada kumpulan benda-benda di sini, baik benda mati ataupun benda hidup, ya. Itu terdefinisi atau diberi batasan dengan jelas. Contoh nih, ada soal 1. Ada kumpulan hewan berkaki 2, ya. Jadi ada kumpulan hewan berkaki 2. Di sini hewan berkaki 2 definisinya jelas. Maka contoh soal nomor 1 ini dikatakan dia adalah himpunan. Ya, kenapa dikatakan himpunan? Karena hewan berkaki 2 itu jelas, objeknya jelas. Kalau dia tidak jelas, maka bukan dikatakan himpunan. Ini saya contohkan yang merupakan himpunan terlebih dahulu, ya. Jadi soal nomor 1 ini dikatakan himpunan, ini dia. Kenapa dibilang himpunan? Karena hewan berkaki 2 itu jelas, ya, jelas ada batasannya. Kamu sudah pasti tahu apa saja kumpulan hewan berkaki 2. Sudah tahu, ya, ayam, bebek, angsa, burung. Nah, jelas. Jadi yang dibicarakan objeknya jelas, maka ini dikatakan himpunan. Jadi kumpulan hewan berkaki 2 itu adalah merupakan himpunan. Apa saja anggotanya? Kalau pasti dia himpunan, pasti mempunyai anggota, ya. Kalau dia bukan himpunan, dia tidak punya anggota, ya, tidak punya anggota. Kumpulan hewan berkaki 2 jelas apa saja anggotanya, bisa ayam, bebek, ya, burung, dan masih banyak lagi, kamu bisa sebutkan itu. Itu untuk contoh nomor 1. Contoh 2, nah, ada kalimat kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 8. Ini himpunan atau bukan? Contoh nomor 2 ini adalah merupakan bentuk himpunan ini, nak. Kenapa saya katakan merupakan bentuk himpunan? Jelas. Mana yang jelas? Ini faktor dari 8 ini kan jelas, ya, jelas. Ada anggotanya, makanya dikatakan himpunan. Ini faktor dari 8 ini adalah merupakan objek yang jelas, ada batasannya, ya, ada batasannya. Apa saja anggotanya? Kita jawab dulu, nak, ya. Ini termasuk himpunan, ya, nak. Ini termasuk himpunan. Apa saja batasannya? Kita cari faktor dari 8. Ingat pelajaran SD, ya, nak, ya. Perkalian berapa yang hasilnya 8, ya? 1 kali 8 hasilnya 8. Berapa lagi? Mulainya dari 1. 2 kali 4 hasilnya 8. Sudah nggak ada. Sehingga kalau himpunan ada anggotanya, ya, nak. Kalau bukan himpunan tidak ada anggota, tidak ada anggotanya. Kenapa dia himpunan? Sekali lagi Bapak katakan, karena objeknya jelas. Faktor dari 8 merupakan objek yang jelas. Seperti tadi hewan berkaki 4, hewan berkaki 2. Hewan berkaki 2 merupakan himpunan. Karena hewan berkaki 2 itu jelas ada batasannya. Jadi faktor 8 itu adalah berapa? 1, 2, 4, 8.
1, 2, 4, 8. Ini merupakan himpunan karena faktor dari 8 ada batasannya. Batasannya berapa? Cara mencari faktor seperti ini, nak. Ingat pelajaran SD, 1 kali 8 hasilnya 8. Nyari faktor begitu ya, nak ya. 1, 2 kali berapa yang hasilnya 8? Kali 4 ada. Kalau 3 nggak ada. Perkalian 3 yang hasilnya 8 nggak ada. Jadi faktor dari 8 itu hanya 1, 2, 4, dan 8. Sehingga nomor 2 ini termasuk himpunan. Nah, contoh nomor 3. Nah, sekarang ada kalimat kumpulan lukisan yang indah. Lukisan yang indah. Himpunan atau bukan? Lukisan yang indah itu dikatakan bukan himpunan. Kok bukan himpunan, Pak? Kenapa bukan himpunan, Pak? Karena lukisan yang indah itu batasannya tidak jelas. Orang-orang itu berbeda penafsirannya. Mungkin menurut A, lukisan itu indah, tapi menurut si B, lukisan itu tidak indah. Jadi tidak bisa diberikan batasan yang jelas kata indah itu di sini. Ya, tidak bisa. Batasannya tidak jelas. Indah itu relatif. Orang ada yang bilang indah, tapi ada juga orang yang bilang tidak indah. Jadi kata indah ini tidak ada batasan yang jelas. Sehingga nomor 3 ini merupakan bukan himpunan. Bukan himpunan. Ya, bukan himpunan karena batasannya tidak jelas. Kalau bukan himpunan, ya maka tidak ada anggotanya. Paham gitu, nah ya? Jadi kata indah itu tidak jelas. Kata cantik juga tidak jelas juga ya. Cantik menurut kamu, tapi menurut yang lainnya belum tentu dibilang cantik. Jadi relatif. Jadi sehingga tidak jelas. Kalau relatif itu tidak jelas. Jadi bukan himpunan. Paham ya, nah ya? Sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan himpunan dan bukan himpunan. Jadi kalau himpunan itu definisinya harus jelas. Itu yang dimaksud dengan himpunannya. Jadi kumpulan benda-benda yang terdefinisikan dengan jelas. Kalau bukan himpunan, dia belum terdefinisikan dengan jelas. Ya, paham ya, nah ya? Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita menentukan ya anggota suatu himpunan dan lambangnya. Sebelum saya masuk menjelaskan anggota himpunan itu seperti apa, saya ingin menjelaskan lambangnya dulu. Ya, contoh misalkan ada kalimat contoh soal nomor 1 ya, dimana diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 7. Nah, sebelum kita belajar anggota himpunan, kita belajar bagaimana membuat lambang himpunan dulu ya, nah ya. Nah, cara membuat lambang himpunan, misalkan kalau ada kalimat seperti ini, kamu beri nama himpunannya apa? Biasanya dengan abjad atau huruf besar. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh kalau ingin menulis lambang himpunan huruf besar, misalkan A. Lambang himpunannya A, misalkan himpunan ini saya namakan himpunan A ya, nah ya. Nah, setelah itu apa? Beri tanda sama dengan. Nah, cara memberikan lambang seperti ini ya, nah ya. A sama dengan, baru lalu apa? Pakai kurung kurawal. Kurung kurawal ya, nah ya, baru tulis. Diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 7. Nggak usah ditulis semuanya ya, nggak usah ditulis semuanya. Kamu tulis saja, ambil saja dari sininya ya. Ya, bilangan asli genap yang kurang dari 7. Yang diketahui himpunannya nggak usah, himpunannya kan sudah diberi lambang, lambangnya A. A sama dengan. Jadi ambil dari kalimat sini saja, bilangan asli genap, bilangan asli genap yang kurang dari 7. Yang kurang dari 7. Itu ya, nah ya. Cara menuliskan lambangnya seperti itu. Jadi untuk membuat lambang himpunan dengan lambang huruf besar,
Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, terserah. Yang penting dia harus huruf besar. Lalu sama dengan, setelah sama dengan, baru kamu dikasih kurung kurawal. Baru tuliskan kalimatnya ya. Bilangan asli genap yang kurang dari 7. Gitu ya Nak ya. Ini contoh 1 kalau lambangnya. Nanti kita contoh kedua belajar apa itu anggota himpunan. Ya, apa itu anggota himpunan? Ya, anggota himpunan itu nanti ini bisa didaftar. Anggota himpunan itu ada di sini. Ada di sini anggota himpunan itu. Misalkan anggota himpunan itu A. A anggota himpunan. Ini lambang ya, A sama dengan itu lambangnya. Anggota himpunannya apa? Bilangan asli genap yang kurang dari 7. Bilangan genap berarti 2, 4, 6 ya. Kan kurang dari 7. Nah ini dia yang dimaksud dengan anggota himpunan. Paham ya Naya? Nanti lebih jelas lagi pada contoh kedua. Pada contoh kedua. Sehingga penulisannya nanti bisa ditulis bahwa 2 ya anggota dengan tanda seperti ini notasinya ya, seperti ini. Itu baca elemen, ini disebut namanya elemen. 2 anggota A itu ya, 4 anggota A, 6 anggota A, 6 anggota A. Maaf, seperti itu penulisannya ya. 6 anggota A. Kurang bagus ini ya. 6 anggota A, 4 anggota A. Nah ini namanya lambang. Lambang himpunan harus huruf besar ya. A sama dengan kurung kurawal, tulis. Apa yang maksud dengan anggota himpunan nih? Anggota himpunan cara nulisnya begini. Lambangnya A sama dengan, nah kamu harus daftar. Kamu harus daftar ini. Kalimat ini kan ada anggotanya ya. Seperti bilangan asli genap yang kurang dari 7. Jelas ya, dia termasuk himpunan. Genap yang kurang dari 7 ada anggotanya nih, anggotanya 2, 4, 6. Cara penulisannya anggota himpunannya 2 elemen A, artinya 2 anggota A. 4 elemen A, 4 anggota A. 6 anggota A ya, atau 6 elemen A, seperti ini. Nah contoh 2 nih Nak ya, contoh 2. Nah dia sudah ada lambangnya ya, diketahui himpunan P-nya P besar ya, sama dengan ini ada lambangnya nih, huruf-huruf pembentuk kata Selasa. Nah Selasa. Nah kita harus tahu anggotanya ya, anggota himpunannya apa saja. Nah seperti tadi contoh nomor 1, maka P sama dengan, maka jawab ya, kita jawab P sama dengan ya, kita harus daftar anggotanya. Nah nih huruf-huruf pembentuk kata Selasa ini ya, ini yang dimaksud ya, Selasa. Nah dalam mendaftar anggota himpunan P, yaitu anggota himpunannya tidak boleh berulang sebanyak 2 kali ya. Selasa kita tulis S ya, harus diberi tanda koma seperti soal nomor 1 tadi, harus kasih koma ya. S, E, L, A, S lagi di sana. Nah S di sini kan sudah sama dengan yang di sini ya, jadi nggak boleh ditulis 2 kali. Kalau ditulis lagi kamu sebanyak 2 kali, kamu tulis lagi seperti ini, salah. Kamu dalam mendaftar anggota himpunannya. Jadi dalam mendaftar anggota himpunan tidak boleh sebanyak 2 kali, atau tidak boleh ada yang sama, sehingga S-nya tidak boleh ditulis ya. S-nya Selasa, S. A lagi, A yang terakhir, tulis lagi begini. Oh salah juga, tidak boleh berulang 2 kali tuh, nggak boleh berulang sebanyak 2 kali. Jadi hanya 1 saja ya Nak ya. Jadi hanya Sela saja, sehingga anggota himpunan P yang tadinya Selasa harus disederhanakan. Jawabannya seperti ini Nak ya. Jadi P sama dengan Sela ya.
Jadi dalam menuliskan anggota himpunan tidak boleh sama, tidak boleh berulang sebanyak 2 kali. Nah, soal nomor 3 sama seperti tadi soal nomor 2 ya. Ada himpunan R sudah dituliskan dengan lambangnya, huruf-huruf yang membentuk kata matematika. Bagaimana jawabannya untuk mendaftar anggota-anggota himpunannya? Ingat tadi ya, R huruf besar lambangnya sama dengan baru kurung kurawal. Dan kata matematika itu tidak boleh huruf yang sama dituliskan. M, A, T, E, M sama jangan ditulis, A sama jangan ditulis, T sama jangan ditulis, I nggak sama ya, baru K, A sama jangan ditulis. Jadi cara menuliskannya seperti ini ya. Jadi anggota himpunannya adalah mateik, atau mau ditulis dengan elemen nggak apa-apa, A elemen R, maaf jangan A dulu ya, dari M elemen R, A elemen R, T elemen R, apalagi MAT E elemen R, I elemen R, atau kata lain elemen adalah anggota, I anggota himpunan R, K anggota himpunan R, begitu ya. Ini yang dimaksud dengan anggota himpunan. Sedangkan lambangnya adalah yang R, R sama dengan. Jadi ini adalah merupakan R sama dengan ya, nggak selamanya R. Tadi Bapak contohkan nomor 1 ada yang A, ada yang B, ada yang C, bebas. Tapi harus huruf besar lambang himpunan. A sama dengan kurung kurawal. Dan ini adalah merupakan anggota himpunan. Dipahami nah ya, lambang dan cara mendaftar anggota himpunan. Tidak boleh berulang 2 kali. Demikianlah video pembelajaran berikut yang telah Bapak sajikan. Jangan lupa like and subscribe.